Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Blueprint Sistem ERP untuk PT Indomarko. Izinkan kami untuk melakukan presentasi atas apa yang telah kami buat. Slide selanjutnya. Di sini izinkan kami memperkenalkan satu-satu dari kami, dari kelompok kami, yaitu ada Aldi Alvino Putra, ada Muhammad, ada Nugraha Nofran, dan ada Willy Zamar, dan yang terakhir saya sendiri yaitu Rizky Maulana Rahman. Selanjutnya. Slide pertama di sini yaitu merupakan pendahuluan. PT Indomarko menghadapi tantangan besar dalam mengelola operasional yang tersebar di ribuan cabang. Untuk menjaga kelancaran operasional dan terus berkembang di pasar yang semakin kompetitif, dibutuhkan sebuah sistem yang dapat mengintegrasikan berbagai proses bisnis dalam satu platform, yaitu kita masuk ke dalam sistem ERP, yaitu Enterprise Resource Planning, menjadi solusi yang tepat karena mampu menghubungkan semua bagian perusahaan dari pengelolaan stok hingga laporan keuangan, sehingga memudahkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan efisien. Yang selanjutnya yaitu tujuan dari kami, yang pertama meningkatkan manajemen inventaris dan rantai pasokan, yang kedua mempercepat transaksi dan laporan keuangan, yang ketiga meningkatkan pelayanan pelanggan dengan sistem loyalty yang lebih baik. Adapun manfaatnya yaitu yang pertama membantu PT Indomarko menentukan dan menemukan kesenjangan masalah dalam proses pengelolaan dan sistem informasi mereka saat ini. Yang kedua, membantu PT Indomarko mengidentifikasi kebutuhan supaya meningkatkan dan mengoptimalkan sistem informasi penjualan dan persediaan. Yang terakhir, membantu proses pengendalian internal dan penjagaan kualitas pengelolaan pada sistem informasi penjualan dan persediaan. Selanjutnya. Selanjutnya ada desain sistem. Referensi kami yaitu modul utama yang poin pertama yaitu adalah manajemen inventaris, yaitu mengolah stok barang secara real time. Yang kedua, keuangan dan akuntansi, yaitu untuk mempermudah pembukuan dan laporan keuangan. Yang ketiga, penjualan dan pelayanan pelanggan, sistem pos dan program loyalitas untuk pelanggan. Infrastruktur teknologi, poin pertama yaitu sistem berbasis cloud untuk skalabilitas dan kemudahan akses. Yang kedua, integrasi dengan perangkat pos dan scanner barcode di setiap cabang. Selanjutnya. Baik, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, yaitu di sini ada kita mempunyai visi dan misi. Sistem rantai pasok, dalam mata rantai pasok, perusahaan berada pada posisi distributor yang menerima barang dari manufaktur yang mengedarkannya ke retail yang berada di wilayahnya. Melalui visualisasi rak-rak yang ada di outlet retail, dengan menawarkan produk mereka langsung kepada pelanggan atau konsumen. Tahapan rantai pasok masih ada satu tahap lagi, yaitu dari pembeli yang datang ke outlet retail. Berikut adalah aliran barang atau produk dari perusahaan PT Indomarko. Boleh di next. Lalu sini ada metodologi untuk SAP aktif. SAP adalah singkatan dari System, Application, and Products in Data Processing dan merupakan perangkat lunak Enterprise Resource Planning atau ERP yang digunakan oleh bisnis untuk mengelola operasi dan hubungan pelanggan. Lalu perusahaan melakukan evaluasi, yaitu yang pertama ada KPI, CBA, System Performance, Usability, and Feedback User. Boleh di next. Lalu kita juga melakukan analisis SWOT. Pertama, strength, integrasi yang mulus antar modul, lalu skalabilitas, kemampuan analisis data yang lebih baik, peningkatan visibilitas, serta kontrol operasional. Lalu untuk opportunities-nya ada potensi pengembangan dengan teknologi terbaru, yaitu dengan AI, IoT, atau Big Data. Lalu ada peningkatan proses bisnis dengan integrasi yang lebih luas. Lalu kelemahannya yaitu kesulitan dalam kustomisasi sistem, masalah dengan user interface, kesalahan dalam alur proses otomatisasi. Lalu ancaman yang terjadi yaitu perubahan regulasi mempengaruhi pengelolaan data, kemajuan teknologi, dan yang terakhir risiko terkait dengan cyber security. Boleh di next.
Selanjutnya akan saya jelaskan tentang penyusunan kasus bisnis dan persetujuan manajemen. Di sini ada 4 poin yang penting, yaitu penyusunan kasus bisnis, lalu ada identifikasi manfaat, evaluasi biaya dan dampak jangka panjang, serta persetujuan dan manajemen senior. Dalam penyusunan kasus bisnis, dokumennya harus mencakup analisis manfaat yang dapat diperoleh dari sistem ERP. Lalu identifikasi masalah itu menentukan manfaat langsung yang akan diperoleh perusahaan setelah menerapkan sistem ERP tersebut. Selanjutnya ada evaluasi biaya dan dampak jangka panjang. Analisis ini tentang bagaimana ERP dapat mengurangi biaya operasional dalam jangka panjang dengan mengoptimasi proses, mengurangi kesalahan manual, dan meningkatkan produktivitas. Yang terakhir, ada persetujuan dan manajemen senior, yaitu manajemen akan menilai apakah proyek ERP ini sesuai dengan tujuan perusahaan dalam jangka panjang dan apakah keuntungan yang diharapkan sebanding dengan biaya investasinya. Boleh di next. Masuk ke pre-implementation dari sistemnya. Di sini ada 8 poin yang penting. Yang pertama ada penyusunan business case, yang kedua ada mengidentifikasi ruang lingkup dan kebutuhan tingkat tinggi. Yang ketiga ada pembuatan FRP, yang keempat ada pemilihan vendor ERP dan mitra konsultasi. Yang kelima ada penyelesaian kontrak dengan vendor ERP dan mitra konsultasi. Yang keenam ada persiapan sumber daya dan manufaktur. Yang ketujuh ada manajemen perubahan, dan yang ke-8 atau yang terakhir ada perencanaan, pengujian, dan evaluasi. Boleh di next. Lalu masuk ke fase project preparation. Yang pertama itu ada kita harus menyusun rencana implementasinya. Yang kedua ada membentuk tim proyek. Yang ketiga ada mengelola sumber daya dan manufaktur. Yang keempat ada pemilihan dan persiapan vendor. Lalu kita butuh menganalisis penggunanya serta merencanakan manajemen perubahan. Setelah itu kita harus merencanakan pengujian sistem dan mengidentifikasi risiko dan mitigasi. Boleh di next. Pada fase bisnis blueprint ada 3 poin yang penting, yaitu modeling high level as is process. Poinnya itu ada proses manajemen inventaris, yang kedua ada proses interaksi penjualan, yang ketiga ada proses pengelolaan keuangan, dan yang keempat ada proses distribusi. Pada poin detail requirement proses itu ada functional requirement, non-functional requirement, integration requirement, dan reporting dan analisis requirement. Lalu yang terakhir ada to be proses dokumen. Di situ ada manajemen inventaris, transaksi penjualan atau POS, pengelolaan keuangan, dan distribusi dan supply chain. Boleh di next. Pada fase implementation dan realization, kita harus mengkonfigurasi. Langkah yang pertama adalah mengkonfigurasi. Itu kita harus mengkonfigurasi model inventaris, model pos, model keuangan dan akuntansi, dan juga model distribusi dan supply chain. Yang kedua, ada customization, yaitu yang harus dilakukan adalah mengkustomisasi modul inventaris, modul pos, modul keuangan dan akuntansi, modul distribusi dan supply chain, mengkustomisasi pengalaman pengguna atau UI UX, mengkustomisasi integrasi dan analitik. Lalu kita harus melakukan testing. Ada unit testing dan integration testing. Nah, setelah itu kita melakukan development system. Di situ kita harus mengidentifikasi GMaps dan sistem BRP, strategi pengembangan dan pengujian dan pengembangan fitur baru. Yang kelima itu ada
and user training, yaitu melatih para pengguna menggunakan beberapa metode pelatihan untuk para calon pengguna dan mengevaluasi latihan calon pengguna. Yang terakhir ada integration test sign off, yaitu menguji sistem oleh pengguna dan mengevaluasi hasil pengujiannya. Selanjutnya adalah fase final preparation dan go live. Fase ini merupakan tahap akhir sebelum sistem baru mulai digunakan secara penuh oleh seluruh pengguna. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua aspek sistem telah siap. Yang pertama itu adalah ada stress and volume testing. Pengujiannya dilakukan untuk memastikan bahwa sistem mampu menangani beban kerja yang tinggi dan volume data besar. Tujuannya sendiri adalah mengevaluasi performa sistem di kondisi ekstrim dan memastikan tidak terjadi crash atau penurunan performa. Yang kedua itu ada user acceptance testing and user sign off. Pada bagian ini dilakukan untuk memastikan bahwa sistem sudah memenuhi kebutuhan bisnis pengguna. Pengguna end user mencoba sistem sesuai dengan skenario nyata dan memberikan persetujuan bahwa sistem siap digunakan atau sign off. Yang ketiga ada migrasi data dari sistem lama. Proses pemindahan data historis dan proporsional dari sistem lama ke sistem baru, sehingga melibatkan validasi dan verifikasi agar tidak ada data yang hilang atau rusak selama proses migrasi. Dan yang terakhir adalah go live. Tahap ini di mana sistem mulai digunakan secara resmi oleh organisasi. Setelah go live, sistem lama biasanya dinonaktifkan atau hanya digunakan sebagai arsip. Selanjutnya adalah fase support. Untuk tujuan sendiri adalah menjamin sistem ERP berjalan optimal setelah go live. Yang pertama itu ada dukungan teknis dan fungsional harian. Yang kedua menyelesaikan isu operasional. Yang ketiga menjaga integritas data real time. Dan yang terakhir adalah melanjutkan peningkatan berkelanjutan atau continuous improvement. Selanjutnya ada knowledge transfer, yaitu mentransfer pemahaman sistem ke tim support. Yang pertama itu ada modul yang digunakan, yang kedua alur proses bisnis utama, yang ketiga proses teknis, yang keempat adalah alur troubleshooting and eskalasi, dan yang terakhir adalah panduan pemeliharaan. Selanjutnya adalah ada tools-nya, yaitu alat bantu tim support. Yang pertama itu ada SAP Fiori atau GUI, yang kedua ada helpdesk ticketing system, yang ketiga ada dashboard monitoring ERP, dan yang terakhir adalah log server and access database atau read only. Selanjutnya berikut adalah workflow dari blueprint PT Indomarko. Pertama itu user itu melapor ke helpdesk. Apakah masalah dapat ditangani? Jika iya itu dapat ke tahap selanjutnya itu tidak lanjut dan selesai. Untuk jika tidak, maka tahap selanjutnya itu eskalasi ke IT support level 2. Apakah membutuhkan bantuan vendor? Jika iya, maka langsung ke bagian koordinasi dengan SAP konsultan. Jika tidak, ke bagian perbaikan internal dan selesai. Selanjutnya berikutlah struktur layanan support. Untuk jenis supportnya sendiri itu ada first level support, second level support, vendor support tier 3, on-site support atau opsional. Selanjutnya ada SLA atau Service Level Agreement Matrix. Untuk kategori masalahnya itu, yang pertama itu ada krisis P1, untuk sedang sendiri atau sedang itu untuk krisis P1 itu contohnya itu sistem tidak bisa digunakan, transaksi macet di seluruh cabang. Itu prioritasnya tinggi. SLA respon itu kurang dari 30 menit. Untuk SLA resolusinya itu kurang lebih 4 jam. Selanjutnya adalah masalah sedang. Contohnya itu modul error di beberapa cabang data sinkronasi itu tertunda. Untuk prioritas itu sedang. Untuk SLA respon sendiri itu kurang dari 1 jam. Dan untuk SLA resolusi itu kurang dari 1 hari kerja. Selanjutnya rendah. Contohnya itu permintaan laporan tambahan masalah UI UX minor. Untuk prioritas sendiri itu rendah. SLA responsnya itu kurang dari 4 jam. Dan SLA resolusinya adalah kurang dari 3 hari kerja. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan dengan escalation matrix. Pada escalation matrix ini terbagi menjadi 4 level.
Yang ada level 1, 2, 3, dan 4. Untuk level 1, ada situasi ketika user error, login, dan laporan. Lalu tindakan yang diambil adalah diselesaikan oleh helpdesk, dan PIC dari penyelesaian masalahnya tersebut adalah helpdesk ERP. Dilanjut pada level 2, situasinya ini adalah masalah teknis yang kompleks dan bug pada ERP. Tindakan yang diambil diteruskan ke IT internal dengan PIC IT support lead. Pada level 3, sistem tidak berfungsi dan integrasi gagal. Tindakan yang diambil adalah koordinasi dengan vendor SAP. Lalu PIC-nya adalah project coordinator. Yang terakhir, level 4, masalah strategis dan biaya tambahan. Tindakan yang diambil adalah dilaporkan ke CEO atau manajemen dengan PIC steering committee. Lalu dilanjut dengan agenda support dan evaluasi. Yang pertama adalah daily stand up support. Itu opsional, 15 menit per hari untuk mengkoordinasikan tiket aktif. Lalu dilanjut dengan weekly SLA review, memeriksa tiket overdue, performa respon tim, dan penyesuaian beban kerja. Lalu dilanjutkan dengan moment management report, laporan KPI SLA, jumlah tiket, dan feedback user. Yang terakhir, quarterly review vendor, evaluasi pertama vendor sesuai SLA, dan perpanjangan kontrak. Bisa di next. Lalu di sini ada tabel KPI. Yang pertama ada SLA P1 tercapai dengan target di atas lebih besar daripada 98%, dengan P2 di atas 95%, dan SLA P3 di atas 90%. Lalu ada first call resolution atau FCR dengan target di atas 70%. Lalu kepuasan pelanggan itu di 4 dari 5, dan jumlah tiket yang dibuka dengan yang selesai dengan perbandingan 1:1. Bisa di next. Lalu di sini metode pengumpulan data yang kami gunakan. Pertama itu ada sumber data, pertama ERP dashboard dengan metode otomatis dengan frekuensi selama harian atau mingguan. Lalu ada survei pengguna internal. Metode yang kami gunakan adalah kuesioner digital dengan frekuensi bulanan atau kuartalan. Lalu ada laporan keuangan. Metode yang digunakan adalah ERP atau Excel dengan frekuensi bulanan. Lalu data distribusi dengan metode logistik dashboard dengan frekuensi mingguan. Lalu yang terakhir ada audit sistem dengan menggunakan metode manual atau internal audit dengan frekuensi kuartalan. Lalu dilanjut pada evaluasi dan tindak lanjut. Pada evaluasi dan tindak lanjut ini ada periode. Pada periode setiap bulan itu ada kegiatan review KPI operasional dengan output laporan peningkatan. Lalu setiap 3 bulan evaluasi ROI ERP dengan output cost saving report. Lalu setiap 6 bulan ada kegiatan audit sistem ERP dengan output rekomendasi perbaikan. Dan yang terakhir ada periode tahunan dengan kegiatan business case review yang menghasilkan output rencana scaling atau pengembangan. Lalu tools untuk analisis di sini ada dashboard ERP, ada Excel KPI tracker, lalu ada survei Google Form atau Microsoft Form, dan yang terakhir Power BI atau table AU. Next. Lalu kita masuk ke fase kesimpulan. Pada implementasi sistem ERP SAP aktif di PT Indomaret bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat proses pengambilan keputusan, serta mengintegrasikan berbagai proses bisnis seperti manajemen inventaris, keuangan, dan penjualan dalam satu platform. Dengan melalui penggunaan metode SAP aktif, maka PT Indomaret dapat menjalankan implementasi ERP dengan pendekatan yang terstruktur, mulai dari perencanaan awal hingga pengoperasian sistem. Saran yang kami berikan adalah perbaikan kostumisasi UI UX, lalu integrasi teknologi yang terbaru, lalu ada peningkatan infrastruktur teknologi,
evaluasi sistem secara berkala, dan pelatihan intensif pada setiap pengguna. Di next. Sekian presentasi yang kami lakukan. Jika masih ada kekurangan, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.